Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan sebuah artikel berita yang dilansir dari netralnews.com dengan judul Denny angkat topi untuk kejaksaan, berhasil tangkap Beni Cokro, manusia 9 triliun. Direktur Utama PT Hansen International Tbk Beni Cokro Saputro didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya atau AJS yang merugikan negara 16,8 triliun rupiah. Hal itu terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta, Rabu 3 Juni 2020. Menanggapi keberadaan Beni Cokro Saputro, pegiat media sosial Denny Siregar secara khusus membuat catatan mengungkap siapa sebenarnya sosok Beni Cokro Saputro. Di akun Facebooknya Kamis 4 Juni 2020, Denny mengatakan, kita harus angkat topi untuk kejaksaan kali ini karena berhasil menangkap Beni Cokro yang licin kayak belut di air itu. Kejaksaan nggak perlu kayak KPK yang dulu, yang nangkep cuman 30 juta rupiah doang, tapi pencitraannya aduh mak. Berikut catatan lengkap Denny Siregar. Beni Cokro, manusia 9 triliun rupiah. Seharian ini saya membaca tentang kasus Jiwasraya. Hari ini tadi sidang perdananya, kerugian Jiwasraya dihitung total 17 triliun rupiah. Besar, Bu. Yang menarik dari kasus Jiwasraya ini sebenarnya bukan karena kasus ini dibilang korupsi, tetapi karena permainannya yang canggih, rumit, khas kejahatan white collar crime. Pelakunya super pintar, bukan model suap kayak yang ditangkap-tangkap KPK kemarin itu. Tersangka utamanya Beni Cokro. Dia ternyata anak dari pengusaha batik keris, jadi memang sudah kaya dari sananya dan jago banget main saham. Beni lah yang mengatur duit dari banyak orang termasuk Jiwasraya supaya bisa dapat cuan besar. Itu teorinya. Prakteknya Beni doang yang kaya, kliennya seperti Jiwasraya hancur berantakan. Kalau kalian pernah nonton film Wall Street, Beni ini mirip dengan tokoh Gordon Gekko yang dibintangi Michael Douglas. Gekko punya prinsip greed is good, serakah itu bagus. Karena rumitnya permainan saham si Beni, sulit sekali menangkapnya. Dia membuat permainannya seolah-olah legal. Dia tidak pakai namanya sendiri untuk merampok Jiwasraya, tapi pakai nama-nama anak buahnya. Gile bener. Kenapa disebut korupsi oleh Kejagung? Ya, karena ada unsur korupsinya, terutama dari pihak direktur Jiwasraya yang kong kali kong kayak King Kong dengan Beni. Biasalah mereka taruh duit Jiwasraya ke Beni dan mereka dapat komisi untuk memperkaya diri. Tapi sejatinya ini permainan goreng saham yang canggih. Sederhananya gini, Beni mengatur Jiwasraya untuk taruh duit di beberapa perusahaan yang punya koneksi dengan Beni. Caranya tentu dengan beli saham perusahaan itu. Saham dibeli Jiwasraya di angka Rp1.000 misalnya, dan dijanjikan akan naik sampai 1 juta per lembar. Tapi ternyata kemudian saham jatuh sampai Rp50. Ambiar. Jiwasraya tetap pegang saham perusahaan, tapi nilai belinya jauh berkurang. Kemarin beli Rp1.000, sekarang nilainya cuman gocap. Itu harga 1 lembar saham. Yang dibeli Jiwasraya lewat Beni Cokro ada berjuta-juta lembar saham. Beginilah mainan Beni sampai dia dikabarkan punya aset senilai 9 triliun rupiah dan masuk dalam jajaran orang kaya di Indonesia. Apa nggak ada yang ngawasin transaksi ini? Harusnya ada, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini yang diherankan oleh kejaksaan. Kok OJK diam aja?
Apa karena... kita lihat aja. Kita harus angkat topi untuk kejaksaan kali ini karena berhasil menangkap Beni Cokro yang licin kayak belut di air itu. Kejaksaan gak perlu kayak KPK yang dulu, yang nangkep cuma 30 juta rupiah doang, tapi pencitraannya aduh mah. Itu baru gambar besarnya. Saya lagi ngikutin kasus per kasus. Gimana caranya Beni memainkan saham-saham itu? Pasti asik, seperti nonton film Wall Street, tapi based on true story. Wah, mau ngopi dulu besok malam lebih detail kita bahas di timeline. Denny Siregar. Kasus pencucian uang. Sebelumnya diberitakan cnnindonesia.com, Direktur Utama PT Hansen International Tbk Beni Cokro Saputro didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas kasus korupsi, pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara 16,8 triliun rupiah. Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya, ucap Jaksa Bima Suprayoga saat membacakan surat dakwaan Rabu 3 Juni. Jaksa mengatakan uang senilai 16,8 triliun diterima Beni dengan mengatasnamakan beberapa nomini. Pada 26 November 22 Desember 2015, Beni telah menerima pembayaran atas penjualan medium term note atau MTN PT Amidian Karya Tama dan PT Hansen International Tbk sejumlah 880 miliar rupiah. Jaksa menyampaikan Beni berupaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kekayaan itu dengan membeli tanah di Maja, Kabupaten Lebak, Banten, membayar bunga Mayapada, membeli saham dan membayar kepada nomini terdakwa Beni atas nama P.O. Saleh dikendalikan Jimmy Sutopo. Pada tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 14 Maret 2017, terdakwa Beni Cokro Saputro telah mempergunakan uang hasil jual beli saham MYRX, BTEK, dan Medium Term Note atau MTN PT Armidian Karya Tama dan PT Hansen International Tbk sejumlah 1 triliun 753 miliar 883 juta 940.824 rupiah, ujar jaksa. Jaksa melanjutkan pada sekitar 6 Juni sampai 5 Oktober 2015, Beni telah menempatkan dan mentransfer sebagian uang hasil jual beli saham milik terdakwa pada Bank BCA nomor rekening 5455184999 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Kemudian pada April 2016, Beni telah menempatkan dan mentransfer uang hasil jual beli saham sejumlah 75 miliar rupiah pada Bank Mayapada atas nama Budi Untung S. Jaksa mengungkapkan pencucian uang yang dilakukan oleh Beni juga berupa pembelian tanah di Kuningan, Jakarta Selatan. Pada 2015, kata jaksa, Beni membuat kesepakatan dengan Tan Kian selaku pemilik PT Metropolitan Kuningan Properti untuk pembangunan apartemen dengan nama South Hill. Pada saat proses pembangunan tersebut dilakukan penjualan secara presale, di mana hasil penjualan tersebut terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 400 miliar rupiah dan Tan Kian menerima 1 triliun rupiah, ucap jaksa. Jaksa menambahkan terdapat pembagian hasil penjualan apartemen yang belum terjual disepakati. Terdakwa Beni yang mendapat bagian 70% dan Tan Kian memperoleh 30%. Komisaris PT Hansen International Beni Cokro Saputro saat menjalani pemeriksaan di kantor KPK Senin 9 Maret. CNN Indonesia, Rian Hadi Suhendra.
Benny juga menerima bagian berupa 95 unit apartemen dan mengatasnamakan unit properti tersebut sebagai satu atas nama Diki Cokro Saputro dan istrinya sebanyak 41 unit, atas nama PT Kalingga sebanyak 45 unit, atas nama Caroline sebanyak 2 unit, atas nama ibu terdakwa sebanyak 2 unit, dan atas nama Teddy Cokro Saputro sebanyak 2 unit. Untuk 45 unit apartemen atas nama PT Kalingga pada bulan Desember 2019, terdakwa selaku pemilik PT Kalingga mengalihkan kepemilikan properti tersebut kepada Kindarto Kahar, seolah-olah telah terjadi jual beli dengan membuat perikatan akte jual beli, padahal Kindarto Kahar tidak pernah melakukan pembayaran, pungkas jaksa. Selain itu, Benny juga menyembunyikan dan menyamarkan hasil kekayaan untuk membeli 4 unit apartemen di Singapura. Rinciannya 1 unit di Street Regis Residence dengan harga 5.693.300 dolar Singapura dan 3 unit di One Shenton Way dengan cara kredit dengan jangka waktu kredit selama 30 tahun. Dengan pembayaran cicilan sebagian dan hasil tindak pidana korupsi dan pengelolaan saham dan reksadana PT AJS. Benny yang juga merupakan pemilik PT Blesindo Terang Jaya, perusahaan properti pada tahun 2016, melakukan pembangunan perumahan dengan nama Forest Hill, mengatasnamakan bangunan berupa rumah toko atau ruko yang sudah terbangun sebanyak 20 unit atas nama Caroline. Pada 2017, Benny telah menempatkan uang hasil jual beli saham sejumlah 2.203.097.052.781 rupiah untuk membeli tanah melalui beberapa perusahaan milik dikendalikan. Adapun perusahaan itu diantaranya PT Hansen International Tbk, PT Mandiri Mega Jaya, dan PT Armidian Karya Tama. Benny pada 2018 kembali menempatkan uang hasil jual beli saham 3.488.571.298.086 rupiah untuk membeli tanah melalui beberapa perusahaan milik atau dikendalikan oleh dirinya sendiri atas nama orang lain. Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya telah menempatkan, mentransfer, dan membayarkan dana dari PT AJS dengan pola transaksi RTGS dari rekening pribadi di Bank BCA dan Bank Windu dengan memerintahkan Jani pada kurun waktu 2015 sampai 2018, Benny telah menukarkan uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan mata uang asing sebanyak 78 kali transaksi yang dilakukan di Money Changer PT Cahaya Adi Sukses Utama dengan menggunakan rekening pribadi dan perusahaan PT Pelita Indokarya dan PT Royal Dahana Sakti. Jumlah total transaksi jual valuta asing yang dilakukan terdakwa dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 sebesar 38.419.434.500 rupiah dan transaksi beli valuta asing sebesar 158.429.729.585 rupiah, ujar jaksa. Atas perbuatannya ini, Benny diancam pidana dengan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.